Apa? Presiden Bung Karno jual mobilnya cuma demi patung pancoran? Kira-kira bener gak ya? Yuk simak cerita sejarah berdirinya patung pancoran. Hai, kembali lagi bersama gue Wilda Fitria di channelnya Generasi Asik. Karena di sini kita akan membawa perubahan dengan cara yang asik. Buat kalian, jangan lupa tonton terus channelnya Generasi Asik. Jadi, ternyata patung pancoran itu sebenarnya bukan nama asli loh teman-teman. Patung pancoran itu nama aslinya adalah patung Dirgantara. Tapi dikarenakan patung itu ada di daerah Pancoran, lebih tepatnya di daerah Jakarta Selatan, depan kompleks Wisma Aldiran. Jadi orang-orang itu menyebutnya patung pancoran. Padahal nama aslinya itu patung Dirgantara. Nah, dulunya di depan patung pancoran itu adalah markas besar dari TNI Angkatan Udara. Makanya patung pancoran diletakkan di situ karena memang terletak dekat dengan markas besar TNI Angkatan Udara. Kenapa ya dinamain patung Dirgantara? Jadi konon katanya dulu Presiden Bung Karno itu menginginkan adanya sebuah patung yang dapat menggambarkan keberanian bangsa untuk menjelajah angkasa. Nah, oleh karena itu dibuatlah patung Dirgantara. Karena Dirgantara sendiri itu memiliki arti manusia angkasa, ya, dimana Dirgantara ini menggambarkan keberanian untuk menjelajahi angkasa. Makanya dinamain patung Dirgantara. Nah, untuk sejarah dibangunnya atau proses pembuatannya patung Dirgantara itu dimulai pada tahun 1964 sampai 1965. Nah, akan tetapi ada penjedaan pembuatan proyek patung pancoran tersendiri. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Kalau kita ngomongin 30 September, pasti teman-teman itu tahu kan peristiwa apa yang sedang terjadi? Ya, betul banget. Peristiwa G30 SPKI. Jadi, proyek pembangunan patung pancoran ini sempat terjeda karena adanya peristiwa G30 SPKI. Makanya, patung pancoran ini finalnya pada tahun 1966. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Berapa sih biaya pembangunan dari pembuatan patung pancoran atau patung Dirgantara? Kira-kira berapa ya? Coba kalian komen di kolom komentar sekarang. Nah, kalau menurut yang aku baca, biaya pembangunan dari patung pancoran atau patung Dirgantara itu sekitar 12 juta. Murah banget kan teman-teman? Kalau sekarang kayaknya udah nggak dapet deh ya, karena beli rumah pun kayaknya udah nggak 12 juta. Tapi dulu itu 12 juta itu adalah angka yang memang sudah terhitung besar karena memang jumlah rupiah itu masih dibilang kecil lah ya teman-teman. Terus juga teman-teman, di balik 12 juta itu ada 5 juta pertama yang diberikan oleh pembuat patung pancoran sendiri. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih siapa pembuat patung pancorannya? Nah, betul banget, yaitu Bapak Edi Sunarso. Selain itu, ada uang dari Bapak Bung Karno juga loh. Nah, untuk penjualan mobil itu, uangnya dipakai untuk proses pembangunan dari proyek patung pancoran atau patung Dirgantara. Jadi, teman-teman gak usah bertanya-tanya lagi nih, Bung Karno itu kenapa harus jual mobilnya? Karena ya itu tadi, Bung Karno ini memberikan uang hasil jual mobilnya itu untuk proses pembuatan proyek patung pancoran atau patung Dirgantara. Gitu teman-teman. Nah, sekilas kita bahas siapa sih dari sosok Edi Sunarso ini atau sosok pembuat dari patung pancoran ini. Nah, teman-teman, ternyata Edi Sunarso itu adalah pematung yang terkenal di Indonesia. Beliau itu adalah alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wah, mana nih? Buat kalian yang anak Institut Seni Indonesia Yogyakarta boleh komen di bawah ya. Nah, sayangnya Bapak Edi Sunarso ini telah meninggalkan kita sejak pada tanggal 4 Januari 2016, tepatnya pada pukul 22.53. Kini jenazah almarhum itu dimakamkan di pemakaman Seniman Imogi. Ya, kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman, aku mau bahas nih sedikit tentang berat dari patung pancoran. Kira-kira kalau teman-teman mau nebak berapa ya berat patung pancoran itu? Nah, jadi katanya berat patung pancoran itu sekitar 12 ton. Wah, berat banget kan? Kira-kira di sini ada nggak nih yang timbangannya sampai 12 ton? Kayaknya nggak mungkin juga kan? Nah, 12 ton ini itu dibagi dari beberapa bagian. Jadi per bagian dari patung pancoran itu sekitar 1 ton. Makanya jumlah keseluruhan dari berat patung pancoran itu sekitar 12 ton. Jadi tinggi patung pancoran itu sekitar 27 meter. Ya, balance lah ya antara tinggi dengan berat. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas sejarah singkat berdiri atau proses pembuatan
keselamatan dari patung pancoran, mulai dari pembiayaan, dari berat, dan juga siapa sih pembuatnya. Jadi buat teman-teman yang masih kepo nih tentang sejarah-sejarah apalagi yang mau kita bahas, coba teman-teman bisa komen di kolom komentar. Buat teman-teman jangan lupa saksikan terus channelnya Generasi Asik, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Subscribe juga jangan lupa, karena di channel Generasi Asik ini kita akan menyuguhkan perubahan-perubahan dengan cara yang asik. Mungkin segitu aja pembahasan terkait sejarah proses pembangunan patung pancoran atau patung Dirgantara. Gua Wilda Fitria pamit undur diri dan see you next time.